Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Pandu Prayoga dengan NPI 1151900-359. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan kebebasan pers di Indonesia. Pengertian pers, pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers berasal dari Belanda atau press berasal dari Inggris atau presse berasal dari Prancis. Pers berasal dari bahasa Latin, "Preser" dari kata primer yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Dalam UU 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sejarah pers di Indonesia ketika dalam Orde Baru ditandai dengan kegiatan pembangunan di skala bidang. Kehidupan pers pun mengalami perubahan dengan sendirinya karena pers mencerminkan situasi dan kondisi dari kehidupan masyarakat di mana pers itu bergerak. Pers menjadi sarana penerangan atau komunikasi yang merupakan salah satu alat vital dalam proses pembangunan. Pada masa Orde Baru, tidak berarti kehidupan pers mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Pemberedelan masih terjadi dan pada masa-masa ini penghalang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di masa reformasi, pada masa pemerintahan Pak B.J. Habibie pasca Orde Baru, pemerintahan Presiden Habibie yaitu mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers, walaupun pada akhirnya pers ikut merugikan posisinya sebagai presiden. Lalu perkembangan pers di Indonesia yaitu perkembangan yang berawal pada penerbitan surat kabar pertama yaitu Bataviase Noveles and Politieke Raisonnementan yang terbit 7 Agustus 1774. Kemudian muncul beberapa surat kabar berbahasa Melayu, antara lain Selompet Melaju, Bintang Surabaya pada tahun 1861, dan Medan Prijaji pada 1907. Majalah tertua ialah Panji Islam pada 1912-an. Surat kabar terbitan peranakan Tionghoa pertama kali muncul adalah Lipo pada 1901, kemudian Sinpo 1910. Surat kabar pertama di Indonesia menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Surat Kabar Suara Asia yang diterbitkan pada 18 Agustus 1945. Setelah itu, surat kabar nasional yang memuat teks proklamasi adalah surat kabar Cahaya yang berasal dari Bandung, Asia Raja dari Jakarta, dan Asia Baru dari Semarang. Kemerdekaan pers dalam arti luas adalah pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia. Hak publik untuk tahu inilah inti dari kemerdekaan pers. Sedangkan wartawan, profesional, penulis, dan produsen hanyalah pelaksana langsung. Tidak adanya kemerdekaan pers sama saja dengan tidak adanya hak asasi manusia. Kebebasan pers di Indonesia dimulai pada saat pembahasan RUU Pers terakhir 98 dan awal 99 yang kemudian menjadi UU nomor 40 tahun 99 tentang pers dilakukan dengan sangat gencar. Independensi pers dalam arti jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan pers nasional juga diperjuangkan oleh kalangan insan pers. Hasil perjuangan ini membuahkan hasil aktualisasi yang akhirnya membentuk Dewan Pers yang sebagaimana ditetapkan dalam UUD nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kemerdekaan pers berasal dari kedaulatan rakyat yang digunakan sebagai wadah atau perisai bagi rakyat dari ancaman pelanggaran HAM atau kesewenangan kekuasaan atau kekuatan dari uang. Dengan kemerdekaan pers ini terjadilah check and balance dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kemerdekaan pers berhasil diraih tahun 99, pada tahun 98 karena keberhasilan reformasi yang mengakhiri kekuasaan rezim Orde Baru. Etika jurnalisme dibuat untuk
mengatur kegiatan pers di Indonesia agar tidak semena-mena dalam menyampaikan informasi. Etika jurnalisme mengatur kegiatan pers di Indonesia disebut sebagai kode etik jurnalistik. Semua insan pers wajib mematuhi pedoman yang ada dalam kode etik jurnalistik agar kebebasan pers yang ideal tercipta. Kebebasan pers yang ideal ini adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negaranya. Contoh kasus dari pemberedelan ini adalah pada saat 1982 majalah Tempo dibredel untuk pertama kalinya. Pemberedelan dilakukan karena Tempo dianggap terlalu tajam dalam mengkritik rezim Orde Baru. Lalu yang kedua adalah dalam masa kedua penerbitannya, Harian Indonesia Raya pernah mengalami larangan terbit. Hal ini terjadi karena Harian Indonesia Raya mengalami pencabutan izin cetak sejak 21 Januari 1974 dan disusul dengan pencabutan surat izin terbit 2 hari setelahnya. Selama periode ini, dua pimpinannya mengalami penahanan. Mokhtar Lubis selama 2,5 bulan, sedangkan wakil pemimpin redaksi Enggak Bahaudin ditahan hampir 1 tahun. Penahanan dilakukan karena kedua pimpinan tersebut diduga terlibat dalam peristiwa malari sebelum akhirnya dibebaskan tanpa syarat. Pers juga memiliki tantangan dan risiko. Risiko dari para jurnalis ini adalah meliput berita yang dinilai berbahaya maupun berdampak kepada psikologis yang berpotensi membuat trauma. Contohnya adalah ketika mereka meliput berita di daerah konflik, di daerah yang terjadi bencana alam, atau tempat lokasi peneroran, atau tempat yang dinilai mampu membahayakan nyawa mereka dalam mencari informasi tersebut. Kebebasan pers juga memiliki sisi negatif, yakni sering disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Kebebasan ini terkadang tidak lepas dari memberikan berita hoax, menggiring opini publik, atau memprovokasi, atau berita-berita yang diangkat tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan pers bukan bisa semena-mena dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi kebebasan ini dibuat untuk mengarah kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial, karena informasi yang diangkat oleh pers dapat mempengaruhi pemikiran publik secara langsung. Oleh sebab itu, pers harus mampu bertanggung jawab terhadap informasi yang mereka sebarkan kepada publik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau keresahan yang akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Sebagai penganut sistem demokrasi, sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menegakkan kebebasan pers ini. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal. Kebebasan pers akan memunculkan perintah yang cerdas, bersih, dan bijaksana, sebab melalui kebebasan pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat sendiri. Kebebasan pers tetap dibatasi agar tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia. Kebebasan pers di Indonesia juga dilaksanakan sesuai dengan etika jurnalisme. Dengan adanya kebebasan pers, pers dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung masyarakat untuk berperan dalam demokrasi. Kebebasan pers yang ideal adalah kepentingan publik. Kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik maupun melanggar hak asasi warga negaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang baik atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.